Tentara Amerika sedang bermain sepak bola ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menjegal rekan setimnya. Kepala pria itu membentur sudut meja di belakangnya, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Tentara lainnya bergegas untuk memeriksa, tetapi pria itu sudah meninggal. Semua orang membeku, tetapi seorang tentara dengan cepat membuat rencana dan melemparkan tubuh pria itu keluar jendela. Lalu, dia berlari untuk melapor kepada kolonel, mengatakan bahwa tentara itu telah meninggal saat mencoba memperbaiki antena. Kolonel tersentuh oleh cerita itu dan menyetujui pemberian medali karena meninggal saat menjalankan tugas serta memberikan pembayaran kompensasi yang besar kepada keluarga korban. Segera setelah itu, tentara yang melaporkan kejadian itu terlihat mengendarai mobil mewah baru. Dia mengajak teman-temannya dan pindah ke tempat baru untuk memulai bisnis. Mereka menjual segala sesuatu mulai dari sabun cuci piring militer seharga $100 per ember hingga perlengkapan meja kelas tentara seharga $20.000 per pon. Namun, seiring berkembangnya bisnis, kecurigaan pun meningkat. Kolonel mulai menyadari bahwa prajurit itu telah merencanakan semuanya. Untuk menghindari kecurigaan, prajurit itu memberi kolonel anggur dari kebun anggur milik keluarganya dan memberinya kursi mewah senilai $30.000. Kolonel pun menutup mata. Bisnis prajurit itu berkembang pesat, sementara prajurit Amerika lainnya hanya mendapatkan upah pokok. Prajurit ini mengendarai mobil mewah dan menabung banyak uang. Ia berharap dapat menyelesaikan 4 tahun masa tugasnya dengan tenang dan menjadi kaya raya. Namun, masalah datang ketika seorang inspektur baru dikirim untuk mengaudit semua biaya pangkalan. Ketika prajurit itu kembali dari transaksi senjata, ia terkejut menemukan kamar asramanya berantakan. Tim inspektur menemukan barang selundupan mewah. Prajurit itu segera menyuruh anak buah inspektur itu pergi dan mencoba memperbaiki masalah itu dengan suap. Ia melihat inspektur itu sedang menatap TV berwarna baru dan langsung menawarkannya sebagai hadiah. Namun, inspektur itu menolak dan bahkan menghancurkan TV tersebut. Prajurit itu menyadari bahwa suap dan pesona tidak akan bekerja pada inspektur itu. Ia kemudian menyelidiki kelemahan inspektur itu dan mengetahui bahwa inspektur itu memiliki seorang putri. Prajurit itu membuat sebuah rencana dan diam-diam mengeluarkan baterai dari mobil gadis itu. Ketika gadis itu menemukan mobilnya tidak mau menyala, prajurit itu menawarkan bantuan. Setelah beberapa kali berinteraksi, mereka menjadi sangat dekat sehingga terlihat berciuman di luar rumah gadis itu. Inspektur melihat mereka dan meledak dalam kemarahan. Pada pukul 3 pagi, inspektur itu menyerbu ke kamar prajurit dan memerintahkan semua pasukan untuk bangun untuk latihan. Dia memberi prajurit itu senapan mesin berat dan mengisinya dengan 2 sabuk amunisi penuh. Prajurit itu kemudian diperintahkan untuk mendaki 5 km gunung ke tempat pelatihan. Misinya sederhana, menembak target dan pulang. Namun, ketika prajurit itu tiba, ia ngeri melihat targetnya adalah Mercedes-Benz miliknya sendiri. Inspektur memberi perintah dan semua orang melepaskan tembakan, menghancurkan mobil mewah itu berkeping-keping di depannya. Prajurit itu menatap inspektur itu dengan wajah kosong, lalu menarik pelatuk dan meledakkan apa yang tersisa dari mobil itu. Sejak saat itu, keduanya menjadi musuh bebuyutan.